Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Zuhairo dengan NIM C1C021175, yang mana pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul akad istisna. Nah, pengertian akad istisna. Ba'il al-istihna atau biasa disebut dengan istisna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, yakni pembeli atau istilahnya mustahni, dan penjual, yaitu pembuat atau istilahnya syani. Transaksi istihna memiliki kemiripan dengan transaksi salam dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian, pada transaksi istisna, barang yang diperjualkan biasanya adalah barang manufaktur. Adapun dalam hal pembayaran, transaksi istisna dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Nah, akad istisna berfungsi sebagai kontrak pembelian produk atau barang yang belum ada, di mana pihak pembeli memesan kepada pihak produsen yang memproduksi barang sesuai spesifikasi yang diinginkan, dan keduanya menyepakati harga serta waktu penyelesaian. Jenis akad istisna itu ada dua. Yang pertama ada istisna biasa, yang mana adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual atau pembuat atau syani. Nah, skema akad ini yaitu melakukan akad istisna, kemudian barang diserahkan kepada pembeli, pembayaran pun dilakukan oleh pembeli. Nah, yang kedua ada istisna paralel, yaitu suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk mengetahui kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Nah, skema akad ini yaitu melakukan akad istisna, kemudian penjual memesan dan membeli pada supplier atau produsen, lalu barang diserahkan dari produsen dan barang diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya pembayaran pun dilakukan oleh pembeli. Sumber hukum istisna itu ada 3. Yang pertama ada dari Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Lalu ada juga dari hadis, yaitu 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, mukoroda atau mudaroba, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang ketiga yaitu ada fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN tentang transaksi istisna. Yang pertama ada fatwa DSN MUI tahun 2000 tentang jual beli istisna, lalu ada fatwa DSN MUI nomor 22 tahun 2002 tentang jual beli istisna paralel. Nah, rukun akad istisna sendiri itu ada 3. Yang pertama ada transaktor, yaitu pembeli atau mustasni, dan penjual atau syani. Lalu yang kedua ada objek akad, meliputi barang dan harga barang istisna. Dan yang terakhir ada ijab dan qabul, yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istisna kedua belah pihak. Nah, lalu berakhirnya akad istisna itu berdasarkan kondisi-kondisi berikut. 1. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk dilaksanakan kontrak atau penyelesaiannya dan masing-masing pembatalannya. Perlakuan PSAK 104. Yang pertama, akuntansi untuk penjual. Pendapat istisna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Nah, penjual menyajikan 2. Yang pertama ada piutang istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir. Dan yang kedua ada termin istisna yang berasal dari transaksi istisna sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir. Nah, lalu ada akuntansi untuk pembeli. Pembeli mengakui akad
pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan mengakui sekaligus utang istisna kepada penjual. Nah, beban istisna tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Nah, pembeli menyajikan yaitu utang istisna sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi, lalu ada aset istisna dalam penyelesaian sebesar persentase penyelesaian dari nilai penjualan kontrak kepada pembeli akhir jika istisna paralel, lalu ada kapitalisasi biaya perolehan jika istisna bukan istisna paralel atau istisna biasa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.